Hadis Bukhari 3451 menerangkan Nabi senantiasa membaca basmalah dengan keras. Halo? 3451 hadis Bukhari menerangkan Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Sekarang di Jember mulai ada golongan-golongan ngimami nggak mau basmalah. Ada? Jangan sekolahkan anak Anda ke pondok tersebut. Siap? Siap? Nggak usah bekerja di pondok tersebut. Siap? Demi membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Bincang-bincang kali ini ingin mengangkat tema berkaitan dengan bacaan basmalah. Rupanya seorang ulama Jawa Timur ini, tokoh NU Jawa Timur ini, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang selalu berteriak-teriak ulama, kenyataannya tidak sebagaimana yang kita perkirakan. Kalau beliau ini seorang tokoh umat atau seorang panutan, seorang ulama. Masalahnya sangat provokatif di dalam memberikan penjelasan terkait dengan bacaan basmalah. Harusnya lebih bersifat jujur dan terbuka, tidak menutup pemikiran-pemikiran yang berbeda dengannya. Perkara basmalah ini sebenarnya ikhtilaf ulama, karena seorang tokoh imam mazhab saja, Imam Malik, kemudian kita juga mengenal muridnya yang sangat terkenal dengan tafsirnya Al-Ahkam, meletakkan hukum membaca basmalah sama sekali tidak perlu dibaca. Itu Imam Malik. Jadi Imam Malik dengan muridnya Ibnu Majusin, juga yang terdapat dalam kitab Ibnul Arabi, yaitu Ahkamul Quran atau Ahkamul Quran, ya, Ahkamul Quran, itu membahas secara detail pendapatnya yang dikemukakan oleh Imam Malik tentang tidak perlu membaca basmalah. Tentunya berangkat dari berbagai macam telaah hadis. Walaupun saya sendiri tidak berdiri pada pendapat mereka yang tidak perlu membaca basmalah, tapi mungkin perlu saya sampaikan kepada Pak Kiai yang satu ini. Kalau tadi dikatakan Wahabi, itu salah besar. Artinya Kiai Marzuki Mustamar tidak membaca pendapat yang dikemukakan oleh imam mazhab, yang dikemukakan oleh imam mazhab. Harusnya dibaca juga secara tuntas.
biar umat ini mendapat pencerahan yang sejelas-jelasnya, biar umat ini makin membuka diri agar tidak terperosok ke dalam sebuah paham doktrin semata, tapi lebih menjiwai paham dari sisi keilmuannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i. Sudah pasti Imam Malik juga menggunakan dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan oleh Anas bin Malik berkaitan dengan bahwa Rasulullah itu tidak pernah membaca basmalah, walaupun ada ulama yang lebih mengedepankan moderasi ya, ulama moderasi mengatakan itu dibaca sir. Yang demikian ini diucapkan oleh ulama-ulama yang lain. Sedangkan dari Imam Malik sendiri menyebutkan tidak perlu membaca basmalah, karena bismillah bukan bagian dari Quran. Akhirnya terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bismillah ini bagian dari Quran, yaitu di dalam surat An-Naml saja, tetapi di dalam surat-surat lainnya tidak. Ada yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah. Nah, ini terjadi juga di kalangan ulama-ulama tafsir. Tetapi di kalangan sahabat Malik bin Anas dan lain-lainnya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca. Bahkan dikatakan saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, la yaqrauna bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang kemudian memunculkan penafsiran di kalangan ulama, walaupun ada juga yang membantah bahwa Rasulullah membaca bismillah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kemudian ada yang menaik kesimpulan boleh jahar, boleh sir. Tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim dari kelompoknya Imam Malik. Karena berdasarkan hadis Nabi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi solat itu antara aku dan hambaku dua bagian. Nah, ketika dikatakan idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kemudian menjawabnya hamidani abdi. Di sana tidak disebutkan bismillah. Jadilah ini konsumsi para ulama fiqih. Jadi kalau saudara Kiai Haji Marzuki Mustamar yaitu mengatakan tidak perlu mengikuti ulama-ulama yang tidak membolehkan membaca bismillah, Anda sama saja dengan merendahkan Imam Malik dan orang-orangnya yang setuju dengan gagasan Imam Malik itu. Seharusnya di sini Anda berpikir lebih jauh. Padahal ada kitab Madzhabul Arba, ada kitab Al-Muwatta Imam Malik, perlu dibaca silakan. Al-Muwatta Imam Malik menjelaskan sedetil-detilnya berkaitan dengan basmalah itu. Jadi disinilah barangkali saudara Kiai Haji Marzuki Mustamar perlu mengumpulkan referensi-referensi mengapa muncul perbedaan di kalangan ulama-ulama mazhab, karena landasan yang dipakai oleh mereka itu juga ada sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sedangkan yang mengucapkan basmalah juga menjaharkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi. Hanya saja kalau ingin lebih detail lagi, sebagai seorang muslim perlu mempelajari dari sisi ilmu hadis.
Dari sisi mustalah hadis, rijalul hadis, kedudukan hadis-hadisnya, apakah kedudukan hadis-hadis dari keduanya itu bisa dipelajari dengan seksama sehingga dapat diketahui mana kira-kira dari dua hadis itu yang sahih. Pada akhirnya itu. Tapi kalau hanya kembali kepada pendapat Anda dengan mengeluarkan ancaman kepada mereka yang tidak membaca bismillah, itu salah besar Anda Pak Kiai. Karenanya kalau mau berbicara agama, jangan hanya mampu membakar semangat kaumnya, tapi juga harus menjelaskan secara detail pendapat-pendapat mazhab agar tidak termasuk kepada orang yang mengklaim bahwa Anda paling benar, yang lain salah. Kalau sudah termasuk pada klaim Anda paling benar, paling salah, artinya Anda memposisikan para imam-imam itu masuk neraka dan Anda yang benar masuk surga. Naudzubillah min dzalik ucapan Anda ini Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian, termasuk kepada Bapak Kiai, dari kesalahan-kesalahan berpendapat, dan mudah-mudahan Allah juga menguatkan Bapak Kiai untuk sungguh-sungguh belajar kembali hadis-hadis Nabi, sehingga jika mengeluarkan fatwa tidak ngelantur kemana-mana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.